Shalom alaihim, ibu bapak, saudari-saudara dan anak-anakku yang terkasih. Bertemu kembali dengan konten pujian dari GPIB Jemaat Ebenezer Blitar. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan sejatinya ujian tidak menghalangi pujian. Baiklah ibu bapak, saudari-saudara dan anak-anakku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kembali kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai bentuk pujian kita kepada Allah yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam kehidupan kita. Mari kita mengambil saat teduh melalui doa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang Maha Kasih. Kami bersyukur kepadamu hari lepas hari kami jalani sehingga kami tiba di saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami diberikan waktu kembali untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Firman-Mu kiranya menguatkan kami ketika kami memasuki di hari Senin yang pertama di bulan Juli ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu. Dan biarlah Engkau berkarya melalui Roh Kudus membimbing kami agar kami memahami kehendak Tuhan lewat firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan saat ini terambil dari 2 Tawarik pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6. Saya akan membacakannya. Doa Salomo memohon hikmat. Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel, kepada kepala-kepala pasukan 1000 dan pasukan 100, kepada para hakim dan kepada semua pemimpin di seluruh Israel, yakni para kepala puak. Lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaah itu ke bukit pengorbanan yang di Gibeon. Sebab disitulah kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa, hamba Tuhan itu di padang gurun. Tetapi Daud telah mengangkut tabut Allah dari Kiryat Yearim ke tempat yang disiapkannya bagi tabut itu, sebab ia telah memasang kemah untuk tabut itu di Yerusalem. Namun mezbah tembaga yang dibuat Bezalel bin Uri bin Hur masih ada di sana di depan kemah suci Tuhan. Maka kesanalah Salomo dan jemaah itu meminta petunjuk Tuhan. Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan di atas mezbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu. Ia mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudara dan anak-anakku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Salomo memulai kepemimpinannya sebagai Raja Israel dengan berlutut di hadapan Allah. Dia seorang raja dengan kekuasaan yang luar biasa besarnya itu. Tetapi dia membuat dirinya kecil di hadapan Allah. Kalau kita simak di ayatnya yang 1 tadi. Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukannya sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya luar biasa besarnya. Bukan karena hebat dan kemampuan Raja Salomo atau dibayang-bayangi dengan kebesaran ayahnya Raja Daud sehingga dia menjadi besar. Tetapi
Salomo menjadi raja yang luar biasa hanya semata-mata karena Allah menyertai dia. Dan Salomo tidak menjadi lupa diri karena penyertaan Allah, karena dia menjadi raja yang begitu besarnya. Seperti di pada ayatnya yang pasal sebelumnya, kalau kita mau simak, ibu bapak saudari saudara anak-anakku yang terkasih, pada pasal 29 di 1 Tawarik pasal 29 ayat 25 dikatakan, Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia yang memerintah atas Israel. Jadi begitu besarnya, begitu luar biasanya berkat yang Allah anugerahkan kepada Raja Salomo. Sehingga apa yang Tuhan anugerahkan ini tidak pernah ada pada semua raja sebelum dia yang pernah memerintah Israel. Kebesaran Raja Salomo ini, kebesaran kekuasaannya. Tetapi Raja Salomo memulai kepemimpinannya dengan memohonkan hikmat kepada Allah. Dia berlutut di hadapan Allah, bukan saja dirinya, tetapi dia mengajak seluruh pegawainya, bahkan seluruh jemaah untuk diajak menghadap Tuhan, menghampiri tahta Allah, untuk memohon berkat Allah, agar perjalanan kepemimpinan Raja Salomo benar-benar diberkati dan disertai oleh Allah, juga segenap bangsa Israel. Ini sungguh-sungguh teladan yang begitu besar, yang begitu baik, yang sudah dilakukan oleh Raja Salomo, yang patut kita teladani saat ini. Ibu bapak, saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih, bersama seluruh umat dan para pegawainya, Salomo pergi ke Gibeon. Gibeon ini tempat di mana Musa dahulu membuat kemah pertemuan. Di sana Salomo berdoa memohon hikmat dari Allah untuk melaksanakan kepemimpinan dalam takut akan Tuhan dan demi kebaikan orang-orang yang akan dipimpinnya. Berdoa di awal, bersyukur saat memulai sebuah karir, memulai sebuah tugas, memulai sebuah karya adalah benar-benar hal yang baik. Dengan melibatkan Allah dalam segala permulaan karir kita, dengan keyakinan penuh bahwa Allah akan menyertai kita di tengah karir, bahkan sampai dengan awal. Itulah yang patut kita teladani dari Raja Salomo yang telah melakukannya dengan mengawali segala kepemimpinannya, mengucap syukur kepada Allah. 1000 korban dipersembahkan bagi Allah sebagai tanda ungkapan syukur atas kepercayaan yang Allah berikan kepada Salomo saat itu. Nah, ibu bapak, saudari-saudara dan anak-anakku yang terkasih, bagaimana dengan kita ketika Allah memberikan sebuah karier, sebuah tugas atau karya yang dipercayakan kepada kita? Apakah kita memulainya atau mengawalinya dengan menaikkan syukur kepada Allah? Memang sering terjadi ketika naik pangkat atau ketika memulai sebuah tugas, mungkin diangkat sebagai karyawan tetap di sebuah perusahaan atau menjadi pegawai negeri, diangkat menjadi pegawai negeri. Mungkin mereka mengucap syukur, lalu berjanji dalam hati untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sebagai
bentuk iman kita melaksanakan tugas dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan hati. Bukan hanya di awal saja yang Tuhan kehendaki, tetapi sepanjang kita melakukan tugas itu, terus kita landasi dengan rasa takut akan Tuhan. Sehingga perjalanan karier kita yang Tuhan percayakan bagi kita akan berjalan dengan lancar, dengan baik. Dan bukan untuk kebaikan kita saja, tetapi untuk memuliakan nama Allah yang sudah mempercayakan karya, tugas ataupun karir bagi kita masing-masing. Hari ini sungguh kita boleh meneladani Raja Salomo, mengawali karirnya dengan melibatkan Tuhan, dengan menaikkan syukur kepada Tuhan dan memohon hikmat untuk melaksanakan tugas tersebut. Kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, memang seperti apa yang tadi saya katakan di awal perjumpaan kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu diungkapkan oleh Yesus dalam Matius 6 ayat 33. Dan Raja Salomo memulainya dengan memohon hikmat dari Allah. Dia tidak mencari kekayaan, dia tidak mencari popularitas. Tetapi dia memohon hikmat. Karena dia menyadari sebagai raja yang masih belia dalam usia bahkan pengalaman, dia tidak mampu untuk melaksanakan tugas tersebut kalau Tuhan tidak membimbingnya. Dan bagaimana ibu bapak, saudari, saudara dan anak-anakku yang terkasih, hikmat Tuhan anugerahkan bagi Salomo, dan bukan itu saja, berkat-berkat yang lain Tuhan anugerahkan bagi Salomo. Ibu bapak, kalau kita membacanya, bukan saja hikmat, tetapi kemuliaan, bahkan kekayaan, dan juga segala sesuatu ditambahkan kepada Raja Salomo untuk kesetiaannya di awal ketika dia melibatkan Allah, memohon hikmat dalam menunaikan tugasnya sebagai seorang raja. Dengan tugas yang berat, yaitu mendirikan bait suci, lambang kehadiran Allah bagi bangsa Israel saat itu. Nah, ibu bapak, saudari-saudara dan anak-anakku yang terkasih dalam Kristus Yesus, langkah pertama akan menunjukkan pada langkah-langkah berikutnya. Walaupun tantangan dan pergumulan banyak, mungkin di tengah-tengah perjalanan karier kita, tetapi tetaplah bersama dengan Tuhan yang sudah memberkati kita sampai dengan saat ini. Karena ketika bersama dengan Allah, apapun kesulitan yang kita hadapi di tengah perjalanan karier kita, sampai pada akhirnya Tuhan akan menolong kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yakini itu ketika kita memulai mengawali karier kita, penugasan bagi kita, agar perjalanan karier kita semakin hari semakin menanjak, bukan untuk mencari popularitas diri sendiri, tetapi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jangan hanya setia di awal, tetapi di pertengahan sampai akhir penugasan kita, bahkan sampai akhir hayat kita. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk kepercayaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami lewat tugas-tugas pekerjaan dan karya layan kami. Bapa, kami memohon hikmat-Mu agar kami dimampukan
bukan saja setia di awal penugasan atau karya layan kami atau bahkan karier kami, tetapi di pertengahan bahkan sampai akhir dari penugasan yang Tuhan percayakan kepada kami sebagai apapun juga. Baik itu di tengah masyarakat, di tengah keluarga, bahkan di tengah persekutuan sekalipun. Kami memohon hikmat dan berkat daripadamu agar kami dimampukan untuk setia di awal, di pertengahan, bahkan sampai akhir. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya ketika kami menyerahkan setiap karya layan kami, karier kami, penugasan yang Tuhan percayakan kepada kami, maka semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar seturut dengan kehendak Bapa dan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Terpuji-pujilah namamu kekal selama-lamanya. Amin.